Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan. Ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Datang lagi panggil Balura, Pak BPN dari kepolisian dampingi sidang lapangan udah kasih batas semua. Sudah jelas. Dan ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Kami juga punya harga diri, kami merasa bahwa barang ini punya kami. Kami jangan penjara, mati pun tidak akan takut. Apalagi saya kuliah, masih mana plus fotokopi lah. Tapi saya benar, kalau saya takut, jangan teman-teman ini. Jangan teman-teman pakai dinas ini. Orang tukang sapu itu bisa takut. Saya takut sama orang tukang sapu. Ibu kalau orang biasa udah sakit ibu kena polisi aja. Ibu saya lapor ke bola ibu. Itu kurang lagi ibu. Itu kapolri bisa saya telepon. Tidak mau saya bisa sambut sekarang. Dalam rapat Komisi 3 DPR RI pada 7 Mei 2025, tim advokat anti premanisme atau disingkat Tumpas mendesak agar Ketua Umum GRIP Jaya Hercules Rosario Marsal ditangkap dan organisasinya dibubarkan. Desakan ini muncul karena konflik antara Hercules dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pembentukan Satgas anti premanisme di Jawa Barat. Tumpas menilai GRIP merasakan dan Hercules kerap mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto. Kegerangan ini memuncak usai insiden di Depok, di mana Ketua GRIP Jaya sempat melawan polisi. Hercules lalu mengancam akan mengerahkan massa di Gedung Sate jika Deddy tidak menghentikan langkahnya. Namun Deddy Mulyadi menyatakan tidak gentar dan tetap fokus memberantas premanisme. Sementara itu, GRIP Jaya membantah adanya ancaman dari Hercules dan menyatakan niat untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah. Persetujuan ini menyoroti isu serius tentang premanisme dan peran ormas di Indonesia. Oke pemirsa, kita simak saja bagaimana video dan rapat dalam Komisi 3 DPR RI membahas ormas tersebut pemirsa. Kita simak videonya, kita tonton sampai habis, kita reaction, bijak dalam berkomentar. Ini dia videonya. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan. Ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan saya tinggal di Jawa Barat dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar, tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar.
Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di undang-undang ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi, sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh saudara Habib berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita. Itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian BRIMOB saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan, ada harapan nggak dengan Bung Robert pimpinan sidang? Saya tidak tahu, mungkin saya menyuarakan ini, tapi kalau saudara di sana mengatakan, kami juga sangat terhormat demi seperti dibilang Pak Sigit. Kami berterima kasih kepada Tampak untuk menyelamatkan. Dengan hormat juga, saya harus katakan, saya pribadi misalnya, kalaupun ketika kami menyuarakan ini, kalau nyawa kami sebagai taruhannya, sebagai komitmen kami sebagai advokat, Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tetapi sampai detik ini, kawan-kawan, tidak ada. Itulah menurut kami kenapa ini penting, sangat urgent. Kita tidak benci kepada siapa-siapa, saya kembalikan, tidak. Tapi kami harus menyuguhkan fakta-fakta. Itulah urgensinya, bahwa ini harus segera kita selesaikan. Apakah betul yang mulia hanya yang mulia tahu? Yang punya kemewahan, apakah hak bertanya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami tidak punya pengewahan untuk menangkap. Paling kemewahan kami, ya kami orang lapangan, kita udah terbiasa pimpinan. Ya kalau ada orang mengklaim nyawa, kita nggak pernah makan orang. Tapi alhamdulillah lah masih. Ya Petrus ya, nggak pernah kita makan orang. Tapi alhamdulillah kita sampai ini selamat. Inilah contoh-contoh kita meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham, Menteri Dalam Negeri, mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Nah inilah beberapa contoh, kita katakan ini telanjang di tempat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kita kalau saya selalu mengatakan, kalau aparat negara yang kita biayai dari APBN kita dipersenjatai saja tidak mampu berbuat apa-apa, saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata. Tapi saya tahu teman-teman saya ini pimpinan, saya tahu persis, saya bisa bertanggung jawab. Sekalipun kami para advokat berhak untuk memberikan senjata, tidak ada. Tapi lihat ormas-ormas itu, mereka pakai, ada PM-nya, telanjang sekali itu pistol-pistolnya, tidak ada itu ditangkap. Saya mengingat salah satu ormas di daerah Riau gitu. Dia kejar-kejar dengan belati, ditarik itu pistolnya, tetapi itu polisi tidak bisa berbuat apa. Itu yang dibilang beliau ini, apakah ini negara-negara hukum? Bagaimana aparat kepolisian kemudian diancam dengan pistolnya, kemudian tidak berbuat apa-apa? Pimpinan, siapa sih yang menjamin Saur Siagen keluar dari Anda, mungkin Anda bisa melindungi saya, tapi saya sudah disclaimer. Kadang kita ini kalau nggak ada laporan nggak ditindak, padahal jelas nyata-nyata terang ada suatu perbuatan yang dikategorikan perbuatan kriminal. Nah, Bapak Ibu, saya langsung sebut saja nama. Misalnya kayak Hercules, senior Bang Saur juga sudah mengatakan tadi, itulah tindakan nyata dengan organisasi yang bernama GRIP itu, ya. Nah, ini kita miris ketika nama ini berulang kali disebut soal organisasi besar, seolah-olah Hercules ini orang besar gitu ya. Dengan katanya cerita sejarah yang lalu-lalu, ya kita nggak tahu lah. Hari ini bahwa seluruh rakyat Indonesia itu juga berperan penting ya terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, saya pikir sebenarnya di beberapa video juga hanya dua katanya yang bisa memerintah si Hercules ini, ya, Pak Prabowo sama Gus Miftah katanya kan. Nah, saya pikir dengan dia menyebut begitu,
Ya, ini kan sudah keterlaluan, presiden dibawa-bawa gitu ya. Saya pikir ini bisa langsung ada tindakan nyata ya, atau sifatnya rekomendasi tadi dari Komisi 3 supaya grip misalnya ya langsung saja dibubarkan atau dibekukan gitu kan. Nah, saya pikir Komisi 3 itu punya kemampuan untuk itu. Baru yang berikut, hari ini kan kalau saya tidak salah baca bahwa memang Kemenko Polkam itu sudah membentuk Satgas penanganan premanisme. Nah, itu juga perlu kita apresiasi. Tapi harus diingat bahwa kami minta juga Komisi 3 itu juga harus melakukan pengawasan terhadap Satgas ini. Kita tahu Satgas juga banyak di Republik ini, itu dia persoalannya. Cuman kita belum merasakan betul keberadaan Satgas ini. Jangan hanya penggelembungan anggaran saja Satgas ini nanti kan. Karena kan harus dibayar orang-orang yang ada Satgas itu. Dan kalau memang berkenan misalnya, apakah Tumpas ini, advokat penegak hukum ini, dapat juga dilibatkan masuk dalam Satgas itu.